Selamat siang, sahabat Ombudsman dimanapun berada. Hari ini kita bertemu kembali dalam podcast Ombudsman Bengkulu, katakan tidak pada maladministrasi. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, salah satu tokoh dari Ombudsman Bengkulu, rajanya pemeriksaan ini kalau bisa dibilang. Beliau sudah hampir 8 tahun berkecimpung di pemeriksaan Ombudsman Bengkulu. Sekarang beliau menyandang atau menempati posisi Kepala Kasino Pemeriksaan di Ombudsman Bengkulu. Ya, mungkin sahabat Ombudsman sudah kenal Pak saudara kita ini, Pak Jaka Andika, Sarjana Hukum. Sehat? Alhamdulillah, Bang Adi. Ini enaknya gimana nih manggilnya? Bro atau Pak? Bro aja lah ya. Santai aja. Ya, santai ya. Bro Jaka. Bro, di Ombudsman Bengkulu ini kalau boleh tahu udah nangani berapa laporan? Kalau kita terakhir di 2021 ya Pak, itu sekitar 94 laporan. Berapa laporan? Itu yang masuk di pemeriksaan laporan. Nah, di 2022 ini kita menerima sekitar udah masuk 8 laporan yang masuk di pemeriksaan laporan. Jadi total kalau untuk 2021 itu 94 dan di 2022 sekarang sudah masuk 8 laporan. Oke. Itu. Kalau secara total dari pertama kali Ombudsman Bengkulu ini hadir, itu berapa laporan? Jadi kita ini di Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu dibentuk pada Oktober 2013. Aktifnya kita untuk melakukan tugas-tugas dan fungsi dari Ombudsman itu per Januari 2014. 2014 itu kita sudah menerima dan menindaklanjuti laporan sebanyak 122 laporan. Dari 2014, kemudian 2015 itu sekitar 150-an laporan. 2016 itu 200-an laporan. Nah, 2017, 2018 ini melonjak. Karena kita juga dalam undang-undang kita itu wajib menerima dan menindaklanjuti laporan. Jadi masyarakat datang ini yang mereka menyampaikan laporan beragam, bukan cuma pelayanan publik. Jadi kita terima, semuanya kita layani. Nah, nanti ada tim nanti yang melakukan verifikasi apakah itu kewenangan kita atau tidak. Jadi 2017 itu kita hampir 300-an laporan. 2018 juga sama. 2019 sekitar 200-an laporan juga. 2020 itu sekitar 100 sekian laporan. Dan 2021 tadi dari total yang masuk di tim verifikasi 140-an laporan, di kita disaring di pemeriksaan itu sampai di kita di pemeriksaan sampai 94 laporan. Totalnya bro? Totalnya hampir ribuan laporan. Wow. Hampir 1000 laporan. Catat itu ribuan, sahabat Ombudsman, ribuan pengaduan, ribuan keluhan ya. Ya. Berarti ada ribuan harapan masyarakat Bengkulu ya pada Ombudsman ya. Nah. Oke bro, dalam memeriksa laporan, menyelesaikan laporan, bro memiliki kewenangan apa saja? Ya, jadi gini, di kita itu sebenarnya kewenangan itu sudah diatur dalam undang-undang. Undang-undang kita itu yang mengatur tentang Ombudsman ini, khusus Ombudsman, itu Undang-Undang 37 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian ada juga Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, di situ juga mengatur bahwa siapa saja yang ingin menyampaikan keluhan, aduan, laporan ke Ombudsman itu bisa ditindaklanjuti oleh Ombudsman dalam hal ini sebagai pengawas eksternal. Kemudian ada juga, ingat di Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang 23 2014, itu kita juga ada mengatur tentang kewenangan Ombudsman. Oh, apa itu bro? Khususnya mengenai masalah apabila rekomendasi yang merupakan produk akhir dari Ombudsman itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini
kepala daerahnya bisa disanksi. Oh, Gitu. Jadi ada 3 undang-undang yang mengatur tentang ombudsman, dan memang ada aturan turunan, baik itu peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan ombudsman itu sendiri, dan seterusnya. Jadi kewenangan kita itu kalau di Undang-Undang 37 2008 secara spesifik itu ada 2. Pertama, tindak lanjut penyelesaian, dalam hal ini penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan. Yang kedua, pencegahan maladministrasi. Oh gitu. Itu. Jadi dari penerimaan pemeriksaan laporan, kita bisa melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang sudah kita terima dan sudah diverifikasi oleh tim. Jadi proses pemeriksaan itu bisa kita melakukan permintaan klarifikasi. Klarifikasi itu bisa langsung dan tertulis. Langsung ini bisa kita panggil, tertulis bisa kita sampaikan secara surat, melalui surat. Kemudian kita bisa melakukan investigasi lapangan. Investigasi lapangan ini dalam artian kita melihat kondisi pelayanan publik secara langsung terhadap laporan yang dilaporkan. Terus juga bisa kita lakukan konsiliasi. Dalam hal ini kita undang para pihak, baik pelapor, terlapor, pihak terkait, untuk kita duduk bersama mencari solusi permasalahan. Nah itu salah satu kewenangan dari ombudsman, khususnya misalnya dalam hal terkait pemeriksaan laporan. Nah itu. Menarik. Ombudsman bisa memanggil ya, berarti meminta klarifikasi, dalam hal ini memanggil pihak. Kalau nggak mau datang, nah gimana nih? Soalnya dipanggil nggak mau datang, gimana nih? Jadi di undang-undang kita itu lengkap, Bang Adi ya. Jadi di Undang-Undang 37 itu memberikan kewenangan kepada ombudsman kalau misalnya terlapor, saksi termasuk, jika dipanggil secara patut 3 kali berturut-turut, misal panggilan pertama tidak diindahkan, panggilan kedua tidak diindahkan juga, panggilan ketiga kita bisa meminta bantuan kepada aparat kepolisian, dalam hal ini aparat penegak hukum, untuk menghadirkan secara paksa. Itu di pasal 31. Bisa penghadiran paksa ya? Iya, menghadirkan secara paksa terlapor maupun saksi untuk kita minta penjelasan atau keterangan terkait laporan. Oke. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau ombudsman sudah panggil dan tidak bisa hadir 3 kali berturut-turut ya? Nah, dan itu bunyi undang-undang, bukan bunyi ombudsman yang menyampaikan. Bisa dihadirkan paksa. Oke. Terus misal ketika terjadi pemeriksaan, yang diperiksa ini, terlapor ini tidak kerjasama lah, tidak mau kerjasama, tidak mau menghalang-halangi lah. Itu apa? Ombudsman bisa apa nih? Nah, itu juga sama. Di undang-undang kita, di Undang-Undang 37 tahun 2008, secara rinci mengatur itu. Kalau misalnya kita melakukan kewenangan kita, melakukan pemeriksaan, dalam hal ini laporan, tetapi pihak terlapor ini tidak kooperatif, tidak memberikan keterangan, atau menghalang-halangi ya. Itu di pasal 44 Undang-Undang 37 2008 itu ada sanksinya. Apa sanksinya? Sanksinya itu pidana penjara 2 tahun. Pidana penjara 2 tahun? 2 tahun. Di pasal 44. Dan denda 1 miliar. Waduh, 1 miliar. 1 miliar. Itu jadi sanksinya itu. Jadi kalau misalnya ada terlapor sengaja melakukan tindakan yang tidak kooperatif terhadap pemeriksaan ombudsman, dalam hal ini ombudsman sudah menjalankan kewenangan, tapi ternyata terlapor tidak melakukan tindakan kooperatif atau tidak bekerja sama dengan ombudsman dalam hal perbaikan masalah pelayanan publik, itu sanksinya ada. Sanksi. Itu undang-undang. Waduh, sahabat ombudsman, undang-undang. 2 tahun penjara atau 1 miliar, pilih. Mau keluar uang 1 miliar atau di penjara 2 tahun. Luar biasa. Berarti kuat sekali ya sebenarnya power ombudsman. Sebenarnya kuat sekali. Tapi kok seperti kurang terdengar ya. Menurut Bro Jaka apa nih? Ya, inilah menjadi tantangan kita ke depan. Tentunya
kita di Ombudsman dalam hal ini perlu menguatkan kembali fungsi-fungsi pertama kewenangan kita tadi, pencegahan maladministrasi. Kemudian dalam hal kita melakukan pemeriksaan laporan kita sampaikan seperti itu loh. Banyak mungkin saya lihat yang abai dari pihak, apakah itu stakeholder penyelenggara pelayanan publik kah atau instansi yang dilaporkan. Mungkin disinilah tantangan Ombudsman ke depan agar menguatkan fungsi dari pencegahan maladministrasi itu sendiri. Pertama, tentunya Ombudsman harus menyampaikan, mensosialisasikan, dan juga memberikan dampak ke depan pelayanan publik, khususnya kita di Bengkulu ini. Dengan adanya hadir Ombudsman di sini, pelayanan publik di Bengkulu ini semakin baik. Harus ada dampak, kelihatan lah ya apa. Benar. Jadi, ya, jadi disinilah fungsi Ombudsman itu benar-benar ditunjukkan. Nih menarik nih. Tadi kan ada denda ya. Benar. Ada denda 1 miliar pidana, terus bisa hadir paksa. Berarti banyak yang nggak senang dong sama Ombudsman kalau gitu. Terlapor nggak senang dong sama Ombudsman. Terus dia lawan balik nih, atau saya laporin lah, saya tuntut lah. Gimana nih Ombudsman? Jadi, nah itu balik lagi Bang. Jadi karena kita ini bekerja berdasarkan aturan undang-undang yang kami sebutkan tadi. Ya tentu kita kembalikan di undang-undang. Bahwa kalau misal ada pelapor merasa, wah ini Ombudsman ini dalam tanda kutip mengganggu kami nih. Dalam artian setelah kita lakukan kewenangan kita jadi terganggu nih. Jangan sampai katanya, intinya ya kalau bisa kita gugatlah Ombudsman. Ingat di pasal 10, pasal 10 Undang-Undang 37 tahun 2008, dalam melaksanakan kewenangannya, ya, Ombudsman itu tidak dapat diinterogasi, ditangkap, apalagi digugat di muka pengadilan. Gitu ya? Iya. Isi pasal 10 itu? Isi pasal 10 itu. Selagi menjalankan tugas Ombudsman itu ya? Selagi melaksanakan tugas dan kewenangan itu. Berarti seperti pasal impunitas kekebalan lah ya? Benar, ya. Imunitas memiliki kekebalan tapi dalam menjalankan tugas ya. Dalam melaksanakan tugas. Tapi ketika misalnya Ombudsman rabas lampu merah enggak ya? Dalam melaksanakan tugas. Dalam melaksanakan tugas. Luar biasa. Benar. Sahabat Ombudsman. Kalau tadi hasil ngobrol dengan Brother Jaka tadi, bahwa tadi dijelaskan ada 3 pasal, luar biasa semua itu. Bahwa bisa ngadir paksa, bisa mengenakan denda sama pidana bagi yang menghalangi, terus tidak bisa digugat di pengadilan, diinterogasi segala macam ya, selagi melakukan tugas keombudsmanan. Berarti Ombudsman ini lembaga yang kuat sekali. Benar. Cuman mungkin gaungnya belum terlalu besar. Nah, inilah mungkin apa yang menjadi PR kita bersama ya, Brother Jaka ya. Oke. Satu lagi nih, Brother Jaka. Selama menangani pemeriksaan di Ombudsman, kami ini ya, kira-kira paling berkesan apa nih? Pemeriksaan apa nih? Selama menangani nggak usah sebut nama merek, tapi ya, kira-kira berkesan lah. Ini sebagai pengalaman kita ya. Jadi kita pernah menangani satu laporan masyarakat yang mana laporan tersebut berkaitan dengan pelayanan, khususnya tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara. Dan juga pengadilan negeri dalam hal ini masalah keperdataan. Di salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu. Memang setelah kita tindak lanjuti, ternyata permasalahannya ini memang ada pada tindak lanjut terhadap putusan pengadilan itu oleh kabupaten, salah satu kabupaten di Bengkulu. Pemerintah kabupatennya tidak, dalam hal ini belum melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Akhirnya laporlah ke Ombudsman. Karena kita melihat ini perlu ditindaklanjuti karena berkaitan dengan
sisi pelayanan publik dan maladministrasinya, karena kami pikir di situ kami melihat wah ini perlu ditindaklanjuti supaya jelas tindak lanjutnya. Akhirnya kita cek ke salah satu kabupaten tersebut. Pada waktu itu ada beberapa instansi yang kita minta keterangan, penjelasan dan klarifikasi. Dan akhirnya memang kabupaten tersebut, pemerintah kabupaten tersebut agak resisten dengan ombudsman. Kenapa sampai ombudsman seperti ini? Intinya ombudsman, apakah ini masuk kewenangan ombudsman atau bukan? Oh gitu. Ya, jadi mereka akhirnya mempertanyakan sampai Ombudsman Republik Indonesia. Kita jelaskan bahwa ini masalah terkait penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan itu nanti dampaknya. Nah, akhirnya kita tindak lanjuti. Kita keluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut memang kita temukan maladministrasi. Kita temukan maladministrasi bahwa di sana tidak dijalankan. Akhirnya dijalankan? Tidak dijalankan putusan pengadilan tersebut. Nah, ombudsman mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan agar pihak pemerintah tersebut melaksanakan putusan pengadilan, bukan melaksanakan dalam artian bukan ombudsman yang memerintahkan, ini pengadilan loh, segera laksanakan. Intinya seperti itu. Nah, akhirnya karena terus bergejolak, akhirnya sempat kita dipertanyakan. Oh gitu. Ingin LHP kita digugat. Oh gitu. Nah, terus akhirnya kita jelaskan di pasal 10 tadi bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, ya ombudsman tidak bisa ditangkap, diinterogasi, bahkan digugat di muka pengadilan. Nah, akhirnya setelah berlangsung, kita sampaikan ke pusat juga, koordinasi dengan tim resolusi dan monitoringnya, karena LHP kita belum juga dijalankan. Akhirnya tim turun, bekerja sama juga dengan kita, Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu. Kita jelaskan kembali ke beberapa instansi, ya akhirnya dijalankan putusan. Gitu. Dan yang luar biasanya, pihak salah satu pemerintah kabupaten ini ya menjalankan putusan tersebut dengan membayar ganti rugi. Nilainya nggak tanggung-tanggung. Sesuai putusan pengadilan tadi ya? Sesuai dengan putusan pengadilan. Oke, luar biasa sekali. Pengalaman yang luar biasa ya, Bro Jack. Oke, podcast kita pada hari ini, siang hari ini sudah cukup banyak yang kita obrolkan. Kesimpulannya bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik, khususnya di Provinsi Bengkulu untuk Ombudsman Bengkulu, dengan beberapa power atau kewenangan berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan tadi. Tidak bisa digugat, terus bisa menghadirkan paksa, ada pidana, ada denda, luar biasa. Satu lagi mungkin, saya perlu sampaikan ini kepada instansi dalam hal ini yang akan melaksanakan atau melakukan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. WBK-WBM ya? Salah satu penilai eksternal selain Kemenpan RB, kemudian juga ada instansi lain termasuk KPK, Ombudsman juga termasuk tim penilai. Gitu, tim penilai ya? Tim penilai eksternalnya. Salah satu yang dinilai terhadap WBBM khususnya, itu melihat laporan masyarakat yang ditangani oleh Kalau tidak clear laporan itu, ditemukan maladministrasi gimana? Maladministrasi, ya kita lihat tindak lanjut pelaksanaan tindakan korektif yang disampaikan. Misalnya nggak dilaksanakan? Misalnya tidak dilaksanakan itu, ya nggak dapat. Wow, nggak menjalankan tindakan korektif Ombudsman, gagal. Clearance lah ya. Tidak clear lah ya. Oke, luar biasa sekali. Sahabat Ombudsman, siang hari ini kita sudah banyak ngobrolkan hal-hal yang sangat luar biasa, menambah pengetahuan kita dengan Brother Jaka. Terima kasih Brother Jaka telah hadir. Terima kasih banyak. Kedepannya kita akan menghadirkan kembali tokoh-tokoh, tema-tema yang lain. Kalau sahabat-sahabat mau hadirkan tokoh ini dong, hadirkan tema ini dong, silakan. Nanti di komentar kita ya.
di kolom komentar, tulis. Terus jangan lupa like and subscribe. Terus tanda lonceng ya. Iya. Biar nanti kalau ada video-video podcast Ombudsman Bengkulu, sahabat Ombudsman bisa langsung dapat langsung ditahuan. Oke. Salam sehat semuanya. Ombudsman Republik Indonesia, awasi, tegur, laporkan. Terima kasih.